Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memasuki modul ke-6 pada yaitu Key Concept. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Oliva dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pens Kampus Unat dengan NRP 2103191227. I2 Key Concept. Komponen. Di aplikasi 2 merupakan aplikasi yang menganut konsep Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan komponen. Jadi di 2 itu namanya itu komponen. Komponen sendiri itu merupakan sebuah sebuah atau extended class atau objek dari i/base/komponen. Kemudian di application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. I-application dapat diakses melalui /i:/app. Kelas atau objek komponen pada I adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada fitur properties, ada event, ada behaviors. Salah satu contoh komponen adalah DatePicker widget. Lihat gambar di atas, berarti ini contohnya. EOSI/G/DatePicture, echo DatePicture widget, language di sini ru, name-nya country, client options ini. Di komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Jadi di sini tuh lebih mudah menggunakan ini kayaknya untuk tanggal, dan untuk merubah namanya, datanya, formatnya juga dapat melalui konfigurasi ini. Properties dari komponen ini juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Betul sekali. Kemudian pada komponen di 2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya atau CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend i/base/object atau instead of i/base/komponen. Nah, sekarang kita masuk ke custom komponen. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat sebuah file PHP yang berisi kostum komponen Anda dan letakkan di direktori komponen. Buat jika belum ada. Kemudian tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi web.php. Anda dapat memanggil kostum komponen Anda melalui. Coba sekarang kita buat komponen. Folder komponen. Dalam folder ini file my kita lihat di sini. Lalu sama my komponen.
my component. Oke. Salah, kita delete aja ya. Oke. Setelah itu ini aja yang diperkecil, kita ikutin ini, kita buat kemudian space nya komponen kemudian kita buat kelasnya, itu kelas my component extend component. Kemudian sini kita masukkan public function welcome. Ini salah, ini black flash. Kemudian akan echo. Hello, welcome. Kemudian config basic di kita perkecilin dulu, di config ya, di config di web, kita cari komponen. Nah ini komponen, ini masukkan ini, tinggal tambah ya sini. My komponen kemudian kelasnya komponen
Sudah. Di view sendiri kita coba ke sini dulu. Sama sih 18. Kenapa di config basic web 18? Kita kemudian 58. Terus atau enggak gini aja dulu. Di 53 berapa dengan 53? Dihapus ini. Oke. Enggak ke mahasiswa loh. Ke mana? Nah, di sini. Terus kontrol Y kan? Gak bisa kontrol Y. Kita buat lagi di sini. Di mana tadi? Kita minus lagi. Sini, kalau di sini di komponen ini kita ini sudah ada. Langsung saja kemudian main
Nah, tidak tahu di sini dikasih kenapa ya? Mungkin karena belum ada. Kita coba ke about ini. Di about kita ketikkan ini. H3. Oke, kita di sini karena kita menggunakan PHP ya. Di sini dolar app my component welcome. Save. Kenapa ya di sini? Tetap. Kita trade lagi. Nah, sudah. Jadi ini kan ya. Jadi kita kalau misalnya ke about itu, nah di about lagi. Kenapa ini ya? Iya. Kita ngomongnya di about kan? Sebentar. Iya, di about. Kita perjelas dulu. Harusnya bisa. Jadi kalau misalnya kita ketik like about di situ, misalnya di sini akan langsung tampil seperti itu. Kemudian kita masuk ke properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut properties. Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Pada Y2 ini, pada metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa.
Kemudian dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, merupakan atau lihat contoh di samping. Dengan getter dan seller, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal, Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari y2/base/object. Contoh yang di sini yang tadi tuh seperti ini, namespace, komponen, ya kan? Kelas komponen, public label, private label, di return public function get label 2, ini label 2 di private kita mengambil label 2, sedangkan di sini kayak set label 2 juga. Kemudian seperti ini. Itu contoh. Kemudian di sini ada event. Event dapat diartikan sebagai sesuatu kejadian. Yang pertama. Yang kedua, dengan memanfaatkan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau attack dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau trigger. Contoh pengguna event. Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root atau item/index dan item/create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Itu pada event. Di sini ada cara menggunakan eventnya. Yang pertama, definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta atau const untuk menghindari kesalahan penulisan. Kemudian yang kedua, buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi sesuatu di event. Metode ini disebut sebagai event handler. Kaitkan attach event ke event handler. Trigger the event menggunakan metode trigger. Sini contoh-contohnya. Sini di my komponen ini tambahkan const event after something, kemudian public function my handler, echo-nya script console.log, ya seperti itu. Kemudian di sini sendiri di komen ya, di web.php di sini ditambahkan on after something, application komponen my handler. Kemudian di sini public function attack about, ya kan, itu tambahkan ini. Itu contohnya. Kemudian di sini ada behaviors. Behavior sendiri, dengan behaviors Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat meng-attack behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically meng-attack behaviors pada sebuah komponen dengan meng-override method behaviors. Dynamically meng-attack behaviors pada sebuah komponen dengan memanggil metode attack behaviors. Di sini ada contohnya. Ini yang behaviors public access class ya. Class name code yang tadi tuh ya. Kemudian di sini di use aplikasi, kemudian ke komponen, ke my behaviors, tambahkan ini.
yang dynamically. Kalau yang sama tag behaviors. Oh iya, yang behaviors ini yang tag behavior statically. Udah ada keterangannya di sini. Ini contohnya seperti ini kurang lebihnya. Lanjut ke behaviors 2. Behaviors 2 ini sendiri menyediakan beberapa built-in behaviors, diantaranya yang pertama access control behaviors. Contoh pada slide sebelumnya digunakan untuk mengfilter hak akses pengguna terhadap control action. Yang kedua, timestamp behaviors. Contoh di samping digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom create _add dan update _add dan tipe data integer pada tabel terkait. Kemudian yang ketiga ada blamable behaviors. Contoh di samping digunakan untuk mencatat user _id yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom create _b dan update _b dengan tipe data integer pada tabel terkait. Sini contohnya. Class item extend /c/db/active record. Kemudian attack behavior statically in model public function behaviors return. Masukkan sini. Ada timestamp behaviors, ada blamable behaviors. Di sini ada configuration. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah konfigurasi dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Class name, property name, property value, event name, event handler, as behaviors name, behaviors config. Configuration untuk UI application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagai besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Di widget sendiri juga diatur menggunakan configuration. Ini contohnya ya. Config ini widget. Kemudian lanjut alias digunakan untuk mempresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. / and alias of a file path is _2 set alias at foo path to foo. Kemudian di sini http://.example.com. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Set alias @vote_bar @vote/bar. Oh, jadi dua-duanya dapat diakses secara bersamaan mungkin. Kita masuk ke alias kedua. Alias juga dapat didefinisikan pada application konfigurasi web. .php. Jadi tinggal ditambahin ini ya. Kemudian yang kedua, untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode. Sini get alias. Ini metodenya. Oke.
Kemudian di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode. Contoh seperti ini. New file. Oke, langsung saja. Predefined alias. Add ye the directory where the base ye.php file is located. Lokasinya. Kemudian ada add app, ada add root runtime, ada add web root, ada add web, ada add vendor, ada bower, ada add npm. Kemudian di sini ada kelas autoloading. Ya. Aplikasi ini bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file i.php. Secara default, i menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoloader dan y Autoloader, yang diletakkan pada entry script file index.php. Coba kita lihat index.php. Gimana ini? File. Itu di sini. Ya kan di sini. Iya, gimana ya? Saya kurang tahu juga. Dia contohnya seperti ini saja. Waktu itu ada di mana ya? Buka yang penjelasan aplikasi itu. Lupa tapi. Ada pokoknya kalau kalian mengikuti video saya ada aplikasi seperti itu. Tapi di sini saya lupa. Kita lanjut saja ya. Ternyata sudah selesai. Oke. Itu saja penjelasan tentang bab 6 kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar juga ya. Dari 2 dari install itu sampai ke 6, sekarang banyak kesalahan-kesalahan. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi saat saya melakukan percobaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.